wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube ACM Indonesia. Kesempatan kali ini kita akan coba bahas hal lain lagi ya, terkait bagaimana kita mengimplementasikan untuk improvement di organisasi kita. Nah, kali ini kita akan bahas terkait 5S. Oke. 5S itu apa sih gitu ya. Jadi kalau kita bicara 5S, mungkin yang terbesit di benak teman-teman semua adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan bersih-bersih, rapi-rapi area kerja gitu ya, supaya tempat kerja kita nyaman, kemudian semua alat-alat yang kita butuhkan bisa ditemukan dengan mudah gitu. Nah, tapi pada dasarnya 5S ini lebih dari sekedar hanya fasilitas improvement gitu ya. Jadi bukan kita bicara masalah fisik bangunan kah atau meja kerja, area kerja, tidak hanya seperti itu. Tapi konsep dasarnya 5S ini justru adalah ke visualisasi proses dan standarisasi. Kemudian juga kita konsep dasarnya juga adalah mengidentifikasi abnormality gitu ya. Jadi tujuan utama dari 5S bukan hanya kebersihan lingkungan kerja atau kenyamanan kerja, tapi lebih dalam lagi terkait hal tersebut. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu 5S. Baik, awal kita akan mulai dengan kenapa 5S dianggap penting untuk diterapkan gitu ya. Karena yang pertama, 5S pastinya akan membuat area kerja kita menjadi lebih aman, dalam arti safety ya, karena semua barang akan tertata dengan baik di tempatnya dengan baik gitu ya. Kemudian juga area kebersihannya juga baik, dan resiko yang akan timbul akan seminimal mungkin gitu, karena semua termaintain dengan baik. Yang pertama itu. Yang kedua, karena kita akan lebih mudah melihat sesuatu yang tidak normal atau sesuatu yang menjadi satu ketidaksesuaian ketika semua kondisi tertata dengan baik. Misal di satu meja semua sudah tertata dengan baik, seperti ini ada gelas, tempat pulpen, kalender dan lain-lain. Ketika ada salah satu yang hilang, itu akan lebih mudah terlihat bahwa barang ini ternyata hilang. Jadi kita bisa langsung mencari gitu ya, karena semua biasa tertata rapi gitu. Intinya kita bisa melihat dengan mudah ketidaksesuaian dari suatu kondisi yang normal ketika semuanya tertata dengan baik dengan penerapan 5S tersebut. Yang kedua, kemudian yang ketiga, untuk menerapkan 5S ini tidak perlu cost yang tinggi gitu ya, sangat-sangat low cost, tapi impact-nya sangat besar terhadap produktivitas perusahaan. Oke, jadi 3 poin itu kira-kira yang menjadi dasar kenapa 5S penting diterapkan di organisasi. Oke, ya selanjutnya 5S itu berasal dari mana sih gitu ya? Kalau kita yang sering kita dengar informasinya, 5S itu diluncurkan atau dikenalkan oleh Jepang gitu ya. Dan yang paling sering menggunakan ini adalah pabrikan-pabrikan manufaktur otomotif gitu, misal Toyota, Daihatsu dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya konsep 5S ini originalnya itu berasal dari Henry Ford. Beliau adalah pemilik Ford ya, Ford otomotif itu, manufaktur mobil. Ya, jadi Henry Ford mengenalkan di awal itu dengan konsep Can Do namanya, bukan 5S ya. Can Do itu adalah C-nya itu cleaning, A-nya itu arranging atau arrangement, kemudian N-nya itu neatness atau kebersihan ya, kemudian D-nya itu adalah disiplin, dan O-nya adalah ongoing improvement. Jadi konsep itu yang awalnya dimulai oleh Henry Ford di pabrikan Ford sendiri. Kemudian diamati, kemudian diterapkan juga oleh Toyota, dengan juga muncullah jadi 5S untuk versi Jepang ya, kayak Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke gitu. Jadi 5 poin itu konsep awalnya adalah dari Can Do tadi yang diterapkan oleh Henry Ford di manufacturing Fordnya sendiri gitu ya. Baik, kemudian mari kita bahas apa sih 5S nih ya, yang
Seiri, Seiton, Seiso, kemudian Seiketsu dan Shitsuke ya. 5 tahapan ini adalah tahapan yang beruntun dan tidak terputus ya antara satu dan yang lainnya. Oke, Seiri adalah atau short ya, di bahasa Inggrisnya short, di Indonesianya adalah ringkas. Jadi kita diminta untuk memilah barang-barang yang ada di area kerja kita, tapi tidak terbatas hanya di dalam bentuk barang-barang fisik ya, alat-alat atau apapun. Data juga termasuk yang bisa kita sort gitu, yang kita bisa sortir. Ya, contohnya kita punya banyak data di komputer kita yang mungkin nggak semua kita sering pakai gitu ya, dan mungkin juga ada yang sudah nggak pakai juga. Nah itu juga bisa kita pilah-pilah tuh. Jadi ketentuannya biasanya digunakan 3 metode tuh. Mana barang yang sering digunakan, mana yang jarang digunakan, dan mana yang tidak digunakan sama sekali. Untuk yang tidak digunakan ini disarankan untuk dibuang, jadi sudah tidak perlu ada di situ. Kemudian yang jarang digunakan itu kita simpan agak jauh dari tempat kita, dan yang sering digunakan itu harus kita taruh di dekat lokasi tempat kita kerja. Untuk memudahkan ketika kita bekerja, jadi lebih efektif ya dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama Seiri atau short atau ringkas ya. S yang kedua adalah Seiton, set in order atau rapi ya. Jadi pengertiannya untuk poin ini adalah kita diharuskan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, jadi harus dibiasakan bahwa semua yang kita gunakan tertata rapi di lokasi yang memang seharusnya gitu ya, sehingga ketika akan digunakan kita tahu mencarinya kemana gitu dan tidak akan pindah. Dan dari hal itu juga kita bisa mendeteksi jika ada ketidaksesuaian dalam proses tersebut. Misal ya tadi contohnya ya, ketika semua sudah tertata rapi kemudian ada satu yang ganjil, yang hilang, nah itu bisa langsung kelihatan. Kalau kondisi berantakan ya kita nggak akan tahu mana yang mana yang tidak sesuai dan mana yang sesuai gitu. Makanya dengan penerapan 5S kita bisa mengidentifikasi abnormality lebih awal. Nah, itu salah satu fungsi dari Seiton atau set in order dan rapi bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, S yang ketiga adalah Seiso atau di Inggrisnya adalah sign, bahasa Inggrisnya adalah sign, dan bahasa Indonesianya itu adalah resik ya. Nah, arti ini yang mungkin sering banyak yang salah paham ya. Resik ini dalam arti memang betul kita harus menjaga kebersihan area kerja, baik itu meja kerja, lantai, atau ruangan gitu ya. Itu juga perlu diperhatikan. Tapi yang utama dari poin ini adalah bagaimana kita melakukan atau membersihkan tidak hanya yang bersifat fisik tapi juga yang bersifat non fisik. Contohnya gini, yang diminta dari poin ini adalah kita harus mengidentifikasi sumber dari masalah dan kita harus membersihkan itu dengan mencari solusinya seperti apa gitu. Jadi bukan hanya bersih-bersih meja, lantai atau ruang kerja, tapi membersihkan sumber masalah yang sering terjadi di aktivitas kerja kita sehari-hari. Nah itu yang utama ya dari pengertian Seiso ini atau resik ya di konsep 5S gitu. Nah ini mungkin yang harus kita pahami lebih lanjut gitu ya. Jadi bersih-bersihnya ini bukan bersih-bersih ruangan, tapi bersih-bersih sumber dari masalah yang sering terjadi di area kerja kita. Oke, S yang berikutnya adalah Seiketsu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah standardize atau di Indonesia rawat gitu ya. Jadi setelah semua tahapan 1, 2, 3 di atas tadi sudah kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat standarisasi dari semua aktivitas tadi. Jadi untuk kita bisa mengukur apakah aktivitas di atas itu berjalan dengan baik, dengan lancar, supaya semuanya bisa terukur gitu ya. Semuanya bisa terukur, dimonitor, bahkan mungkin ada yang diaudit ya, supaya tetap aktivitas 5S-nya ini tetap berjalan. Nah itu dengan cara membuat standarisasi, monitoring, audit, dan lain-lain. Nah itu konsep untuk S yang keempat ini ya, atau standarisasi. S yang kelima yang terakhir ini adalah Shitsuke atau sustain
atau dalam bahasa Indonesianya rajin ya, R, 5R Indonesia, R-nya itu rajin yang terakhir. Nah, pengertiannya ini adalah bagaimana kita memaintain aktivitas-aktivitas yang di atas itu bisa dilakukan secara continue gitu. Jadi mungkin biasanya yang sering dilakukan adalah melakukan atau membuat satu kompetisi 5S ya di organisasi-organisasi untuk memacu semua karyawan tetap menjalankan 5S atau dengan refresh training terkait 5S tersebut. Oke, jadi seperti itu Acemos kurang lebih penjelasan singkat terkait 5S. Yang utamanya adalah bagaimana kita tadi di awal ya, pengertian atau metodologi 5S ini lebih ke visualisasi proses supaya pekerjaan lebih mudah, kita bisa mengidentifikasi masalah atau abnormality lebih awal dengan cost yang rendah dan impact yang besar pada perusahaan. Baik, demikian pembahasan kita kali ini terkait 5S, metode 5S yang bisa kita terapkan di organisasi kita, apapun untuk organisasinya ya, office, pabrik, rumah sakit, dan lain-lain, kita bisa terapkan itu dengan pandangan 5S bukan hanya yang sifatnya fisik atau sekedar improvement di fasilitas perusahaan, tapi juga lebih ke arah bagaimana kita memvisualisasikan proses yang kita jalani supaya lebih terlihat, lebih mudah dijalankan dan lebih sistematis gitu ya. Jika ada satu personil yang tidak bisa hadir atau ada absen dan lain-lain, yang lain bisa dengan mudah mengikuti proses pekerjaan tersebut. Jadi tidak akan banyak pertanyaan, tidak akan banyak diskusi yang sifatnya sudah menjadi hal yang rutin, dan itu bisa memotong waktu kerja, meningkatkan produktivitas. Oke, tujuan utamanya adalah di situ. Baik, demikian yang saya sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ACM Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.